Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian hasil pengumuman UTBK SNBT buat teman-teman kemarin yang udah ngisi formulirnya dari video aku yang di sini. Terima kasih banyak sebelumnya aku ucapin ke teman-teman semua yang udah ngisi formulirnya karena cukup banyak banget, sekitar 98 orang yang udah ngisi formulirnya. Dan di sini aku udah ngebukain semua pengumuman kalian, kecuali ada yang beberapa yang ngisi isiannya itu salah gitu ya. Jadi nggak bisa aku bukain. Dan aku juga di sini pengen ngucapin mohon maaf buat teman-teman, kemarin ada 4 orang yang belum sempat kerekam emailnya karena dari aku sendiri belum nyantumin question untuk emailnya untuk yang 4 orang pertama ini yang udah ngisi. Jadi mohon maaf aku belum bisa ngirim email ke kalian. Ya semoga aja kalian udah membuka pengumumannya sendiri, atau nanti teman-teman juga bisa lihat video ini biar tahu siapa aja yang lolos. Oh iya, namun sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu dan bikin notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Nah, oke teman-teman, di sini udah aku bukain semuanya dan aku bakal nge-review satu persatu yang udah lolos ya. Dan di sini aku nggak jadi nge-reaction karena kalau semisal nge-react itu pasti akan lebih lama waktunya dan mungkin nanti akan ngebosenin ya kalau terlalu lama. Jadi mungkin akan aku buat video yang lebih singkat aja, lebih tepatnya nge-review gitu ya. Nah, oke langsung aja di sini aku bakal bacain semuanya yang udah lolos. Di sini ada 27 orang yang lolos dari sekitar 98 yang ngisi ya. Nah, oke langsung untuk peserta pertama yang lolos adalah Wendra Aryanugraha. Nah, di sini aku bacain dulu ya. Dia itu pilihan prodinya apa? Nanti aku sertain kartu ujian dan hasilnya di sini. Nah, dia itu milih prodi pertamanya adalah Teknik Industri di UPN Veteran Yogyakarta dan untuk prodi keduanya adalah Teknik Sipil di Universitas Jambi. Nah, dan Wendra ini dinyatakan lolos di pilihan kedua, yaitu Universitas Jambi Teknik Sipil. Oke. Nah, terus kemudian untuk peserta yang nomor 2, yaitu namanya Cinta Desiana Azahra. Nah, dia ini milih pilihan pertamanya UPN Veteran Jakarta Kedokteran, yang pilihan keduanya UPN Veteran Jakarta Informatika, dan dinyatakan lolos di pilihan pertama, yaitu UPN Veteran Jakarta Kedokteran. Wah, keren banget ya. Selamat buat adiknya udah lolos di kedokteran, salah satu prodi terfavorit ya. Memang prodi terfavorit sih ya. Oke, kita langsung lanjut aja di peserta yang ketiga. Nah, peserta yang ketiga ini namanya Muhammad Faisal Aryan Chandra ya. Dia itu pilihan pertamanya Universitas Jambi Teknik Elektro, pilihan keduanya Universitas Negeri Surabaya atau UNESA Teknik Mesin, dan dia lolos di pilihan pertama yaitu Universitas Jember Teknik Elektro. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada Syahdikin. Pilihan pertamanya Universitas Jambi Pendidikan Ekonomi, pilihan duanya Universitas Jambi juga Ekonomi Islam, dan dinyatakan lolos di pilihan pertama Universitas Jambi Pendidikan Ekonomi. Oke, kita lanjut aja. Oke, dia ini namanya Mayoni Putra Surbakti. Pilihan pertamanya Universitas Erlangga Teknik Industri, pilihan keduanya ITS atau Institut Teknologi 10 November Teknologi Rekayasa Kimia Industri, dan dinyatakan lolos di pilihan pertama Teknik Industri di Universitas Erlangga. Keren. Lalu lanjut kita ke peserta selanjutnya. Namanya Adi Bagus Wicaksono. Pilihan pertamanya Universitas Riau Akuntansi, pilihan keduanya Universitas Riau D3 Akuntansi. Jadi yang pilihan pertama itu S1, pilihan keduanya D3. Dan dinyatakan lolos di pilihan kedua Universitas Riau D3 Akuntansi. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ini namanya Alvin Kurniawan. Dia pilihan pertamanya ITS Teknik Perkapalan, pilihan keduanya Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, D4 Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal. Dan dia dinyatakan lolos di pilihan kedua, yaitu di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, D4 Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal. Oke, kita lanjut ke peserta selanjutnya, yaitu namanya Fahrudin. Pilihan pertamanya Institut Pertanian Bogor atau IPB S1 Kimia, pilihan keduanya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pendidikan Fisika S1, dan dinyatakan lolos di pilihan pertama yaitu di IPB S1 Kimia. Wah, anak-anak IPB nih. Oke, lanjut. Selanjutnya ini ada Sultan Rafli Tanjung. Untuk pilihan pertamanya di Undip S1 Hukum,
Pilihan keduanya Universitas Sumatera Utara S1 Ilmu Hukum. Jadi dia memang pengen masuknya ke ilmu hukum, dan di sini itu dia yang pilihan pertamanya di luar pulau ya, karena di sini dia itu pusat UTBK-nya di Universitas Negeri Medan. Jadi kemungkinan memang dari orang Sumatera gitu ya, dan pengen ngerantau ke Pulau Jawa ya, lebih tepatnya di Jawa Tengah di Undip. Dan dia pilihan satu itu di Undip Hukum, pilihan duanya di Sumatera Utara USU di Ilmu Hukum juga. Dan dia dinyatakan lolos di pilihan pertama di Undip S1 Hukum. Nah, selamat buat adiknya bisa menjadi Dipo Muda tahun 2023. Terus kemudian lanjut, di sini selanjutnya ada Leonard, Raul, dan seterusnya ya. Nah, dia ini pilihan pertamanya Universitas Musamus Merauke, Teknik Informatika. Lalu pilihan keduanya Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Dan dinyatakan lolos di pilihan pertamanya Universitas Musamus Merauke, Teknik Informatika. Selamat, dia udah lolos di Teknik Informatika. Ini juga menjadi salah satu prodi terfavorit di masing-masing PTN. Karena selain Teknik Informatika itu prodi terfavorit, Teknik Informatika juga memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi menurut aku ya, karena dia itu bakal belajar mengenai pengkodingan gitu, seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya pesertanya namanya Abdi Hikmatul Holib. Dia itu pilihan pertamanya UNER Teknik Industri, pilihan keduanya Undip D4 Teknik Listrik Industri, dan dinyatakan lolos di pilihan kedua yaitu di Undip D4 Teknik Listrik Industri. Nah, ini ada Dipo Muda juga. Lanjut, peserta selanjutnya namanya Agung Kartika Wijaya. Untuk pilihan pertamanya di Universitas Lambung Mangkurat Teknik Sipil, pilihan keduanya Institut Teknologi Kalimantan S1 Teknik Sipil, dan dinyatakan lolos di pilihan pertama yaitu Universitas Lambung Mangkurat Teknik Sipil. Nah, peserta selanjutnya yaitu Ramadhani. Di sini untuk pilihan pertamanya dia di UI Geofisika, pilihan keduanya di UNJ Fisika. Dan di sini dia dinyatakan lolos di pilihan kedua yaitu di UNJ Fisika. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada yang namanya Dina Dwi Cahyani. Untuk pilihan pertamanya di IPB D4 Komunikasi Digital dan Media. Pilihan keduanya UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia S1 Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kampus Serang. Dan dia dinyatakan lolos di pilihan kedua yaitu di UPI S1 Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kampus Serang. Peserta selanjutnya namanya Bimbi Darmawan. Pilihan pertamanya di Politeknik Negeri Malang D4 Teknik Otomotif Elektronik, dan pilihan kedua Universitas Negeri Malang D4 Teknologi Rekayasa Otomotif. Dan dia dinyatakan lolos di pilihan pertama yaitu di Politeknik Negeri Malang D4 Teknik Otomotif Elektronik. Lanjut, selanjutnya ada yang namanya Razian Sabri. Ya. Untuk pilihan pertamanya dari Universitas Syah Kuala atau USK S1 Informatika, pilihan kedua Universitas Syah Kuala Teknik Sipil, dan dinyatakan lolos di pilihan pertama yaitu di Universitas Syah Kuala S1 Informatika. Peserta selanjutnya namanya Peter dan seterusnya ini ya. Namanya sulit soalnya. Untuk pilihan pertamanya dia Universitas Samratulangi Ilmu Hukum, pilihan keduanya sama di Universitas Samratulangi tapi di Teknik Elektro. Ini berarti campuran ya, ilmu hukum dan teknik elektro. Ini berbeda jauh banget ya. Dan dia dinyatakan lolos di pilihan pertama ya, yaitu di Universitas Samratulangi S1 Ilmu Hukum. Oke, peserta selanjutnya namanya M. Rizky Maulana. Dia pilihan pertamanya Politeknik Negeri Lokosemawe D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung, dan pilihan keduanya juga masih sama di Politeknik Negeri Lokosemawe tapi di D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, dan dinyatakan lolos di pilihan pertamanya yaitu di D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung. Oke, lanjut. Ini selanjutnya ada dari Jawa Tengah nih ya kelihatannya ya. Namanya Imertania Ratna Wulandari. Pilihan pertamanya Universitas Negeri Semarang atau UNES S1 Biologi. Pilihan keduanya UNES Pendidikan Biologi. Jadi memang dia pengen masih di sekitaran Semarang karena tesnya juga di Semarang di UNES ya. Ya, jadi kemungkinan memang dari Semarang atau sekitarnya gitu ya, Jawa Tengah.
dan dia tesnya juga di UNES, dan di sini dia dinyatakan lolos di pilihan pertama yaitu UNES S1 Biologi. Nah, selanjutnya ini namanya Ganesha Galang Yudhistira. Dia ini pilihan pertamanya pendidikan dokter S1 Universitas Tanjung Pura, dan pilihan keduanya adalah Universitas Palangkaraya pendidikan dokter lagi dong. Berarti memang mau mengabdi menjadi seorang dokter ya. Nah, dan hasilnya itu dia lolos di pilihan pertama Universitas Tanjung Pura pendidikan dokter. Ya, selamat ya udah lolos di salah satu prodi terketat dan tersulit dan juga terfavorit ya. Berarti ada 2 orang yang lolos di pendidikan atau di kedokteran. Oke, lanjut peserta selanjutnya namanya Abdi Saputra. Untuk pilihan pertamanya USK atau Universitas Syah Kuala Teknik Sipil S1. Lalu yang kedua Universitas Islam Negeri Araniri S1 Arsitektur, dan dinyatakan lolos di S1 Arsitektur Universitas Islam Negeri Araniri di pilihan kedua. Nah, oke, masih ada peserta selanjutnya nih, masih beberapa ya. Nah, di sini selanjutnya itu namanya Faris Danarsya Pomayan, ya, kalau nggak salah seperti itu namanya. Dan di sini itu untuk pilihan pertamanya di Universitas Negeri Gorontalo, bimbingan dan konseling. Pilihan keduanya Universitas Negeri Manado, S1 bimbingan konseling. Dan dinyatakan lolos di pilihan keduanya Universitas Negeri Manado, bimbingan konseling. Oke, peserta selanjutnya namanya Irsan Wijaya, dan dia itu pilihan pertamanya Universitas Mataram S1 Peternakan, pilihan keduanya Universitas Hasanuddin Kedokteran Hewan S1 semua, dan dinyatakan lolos di pilihan pertama Universitas Mataram S1 Peternakan. Ini selanjutnya namanya Ahmad Irfansyah, pilihan pertamanya Institut Teknologi Sumatera atau ITERA S1 Teknologi Industri Pertanian, lalu pilihan keduanya Universitas Lampung Teknik Pertanian, dan dinyatakan lolos di pilihan kedua yaitu Universitas Lampung Teknik Pertanian. Peserta selanjutnya namanya Taufik Ismail, pilihan pertamanya Universitas Jember S1 Peternakan, pilihan kedua Politeknik Negeri Jember D4 Promosi Kesehatan, dan lolos di pilihan kedua Politeknik Negeri Jember D4 Promosi Kesehatan. Oke, lanjut. Ini peserta selanjutnya namanya Bahrul Ilmi Pangestu. Ini dia pilihan pertamanya UIN Wali Songo, Semarang, S1 Ilmu Hukum. Pilihan keduanya UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, berarti ya, Sosiologi. Berarti dia nggak campuran gitu ya. Dan dia dinyatakan lolos di pilihan pertama UIN Wali Songo Ilmu Hukum. Nah, ini peserta terakhir, dan mohon maaf kalau semisal gambarnya aku sensor karena tidak berhijab, jadi mohon maaf ya. Dan di sini namanya adalah Delti Desriani Sipayung. Nah, dia itu pilihan pertamanya adalah Universitas Negeri Medan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pilihan keduanya Universitas Palangkaraya S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Dan di sini dia dinyatakan lolos di pilihan kedua, yaitu di Universitas Palangkaraya S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Nah, jadi sekian aja ya untuk kali ini. Untuk hasil pengumuman UTBK SNBT. Selamat buat teman-teman yang udah lolos, dan tetap semangat buat teman-teman yang belum lolos di jalur UTBK SNBT ini, karena masih ada jalur-jalur selanjutnya, yaitu lebih tepatnya jalur mandiri sih ya. Nah, di jalur mandiri ini ada banyak banget cabangnya ya, mulai dari jalur prestasi, jalur kemitraan, jalur pakai nilai rapor, jalur pakai nilai UTBK, pakai nilai UMPTKIN, ataupun pakai ujian tulis ya, dan juga ada yang pakai nilai UTBK dan ujian tulis. Nah, jadi teman-teman bisa milih jalur ini, ada banyak nih, ada 7 kurang lebih ya, atau juga ada lagi nih jalur disabilitas ya. Nah, jadi ada 8 nih ya, ada 8 jalur, teman-teman bisa milih pengen pakai jalur yang mana. Kalau teman-teman merasa untuk yang rapornya teman-teman bagus, peringkat sekolahnya bagus, teman-teman bisa pakai yang jalur rapor. Ya, ini bisa banget kesempatan teman-teman yang terakhir untuk menggunakan jalur rapor ini. Jalur rapor yang udah dibuka adalah contohnya di UNES, terus UNESA, terus UB, itu udah dibuka jalur rapornya. Jadi teman-teman bisa banget untuk daftar di jalur ini. Buat teman-teman yang mungkin kemarin masih ikut SNBP, terus gagal, SNBT, terus gagal, dan merasa nilai rapornya itu mumpuni ya untuk daftar jalur rapor, ya monggo teman-teman daftar aja. Mumpung masih ada kesempatan, dan jalur rapor ini ada yang bisa gap year, ada yang nggak bisa gap year. Jadi ya mumpung masih
belum gap year, ya diusahakan diikuti jalur rapor dan teman-teman ngerasa kalau nilai rapornya itu mumpuni untuk masuk ke jalur itu kayak gitu. Nah, terus buat teman-teman yang merasa nilai rapornya itu nggak mumpuni untuk daftar di jalur rapor, teman-teman bisa coba pakai yang jalur menggunakan nilai UTBK atau nilai UMPTKIN atau pakai yang jalur ujian tulis ya, ujian mandiri. Jadi buat teman-teman yang tesnya pakai nilai UMPTKIN atau nilai UTBK, itu nanti nggak ada tes-tes lagi. Ya cuma tinggal nyerahin nomor aja, nomor peserta kalian dan upload berkas-berkas kayak gitu. Nah, terus nanti teman-teman tinggal nunggu pengumuman. Sama halnya kayak yang seleksi rapor tadi, nggak ada wawancara dan seterusnya. Nah, biasanya kalau yang wawancara itu adanya di seleksi prestasi ya, atau jalur mandiri prestasi. Nah, itu biasanya ada wawancara. Nah, jadi keuntungannya kalau pakai jalur rapor dan jalur skor UTBK atau skor UMPTKIN ya kayak gitu. Jadi nggak ada wawancara dan seterusnya. Cuma tinggal mengisi berkas aja dan menunggu pengumumannya. Nah, terus buat teman-teman yang ngerasa bahwa nilai rapornya itu nggak mumpuni dan skor UTBK atau UMPTKIN-nya itu kelihatannya juga kurang mumpuni, teman-teman bisa mencoba pakai yang jalur pure pakai ujian tulis ya. Sekarang ini udah dibuka banyak banget jalur ujian tulis yang serupa dengan UTBK SNBT materinya. Jadi teman-teman tinggal moles-moles dikit lagi aja untuk memperdalam materinya biar nanti bisa lebih baik hasilnya di jalur mandiri. Nah, oke, sekian aja video kali ini ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Aku pengen ngucapin selamat sekali lagi buat teman-teman yang sudah lolos di UTBK SNBT tahun 2023. Jangan lupa untuk diambil kesempatan ini karena banyak banget di luaran sana teman-teman kalian yang pengen lolos seperti kalian ya. Jangan sampai nggak diambil, itu saran aku. Terus kemudian buat teman-teman yang lolos menggunakan KIPK, semoga nanti pada saat verifikasi ataupun registrasi ataupun peninjauan KIPK di kampus masing-masing bisa lolos juga ya. Amin. Terus buat teman-teman yang tidak lolos di UTBK SNBT, tetap semangat, masih ada jalur-jalur yang lainnya. Kalau teman-teman berusaha semaksimal mungkin, insya Allah tetap bakal bisa lolos di tahun ini ya, di PTN yang kalian impikan dan juga di prodi yang kalian impikan. Intinya tetap semangat aja, terus berusaha, dan aku yakin teman-teman pasti bisa lolos di jalur selanjutnya. Nah, oke teman-teman, terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video aku. Kita jumpa di next video. Bye-bye.